Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salma Cahya Aulia dari kelas 11 IPA 2 asal sekolah SMA Negeri 1 Ciawi, Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan sebuah peristiwa sejarah yaitu tentang pemerintahan darurat Republik Indonesia. Pemerintahan darurat Republik Indonesia atau yang kini disebut juga dengan PDRI berdiri pada 22 Desember 1948 yang berpusat di Bidar Alam, Solok Selatan, Sumatera Barat. Berdirinya PDRI ini disebabkan karena pada saat itu ibu kota Indonesia yang berada di Yogyakarta jatuh kepada tangan Belanda pada saat agresi Belanda militer yang kedua. Di saat sebelum PDRI ini didirikan, Soekarno dan Hatta ditangkap oleh Belanda pada 9 Desember 1948. Sebelum itu, Soekarno, Hatta, dan para tokoh nasional lainnya mengadakan sidang untuk pembentukan pemerintahan darurat dan memberikan mandat kepada Safruddin Prawira Negara yang pada saat itu berada di Bukit Tinggi. Mandat serupa juga diberikan kepada Mr. Maramis dan Dr. Sudarsono yang pada saat itu mereka berada di New Delhi, India. Apabila pembentukan PDRI yang Safruddin lakukan tidak berhasil atau gagal, maka dilakukanlah mandat yang berada di New Delhi ini. Tetapi takdir berkata lain. Safruddin Prawira Negara berhasil membentuk PDRI ini pada 19 Desember 1948 di Kabupaten 50 kota. Adapun susunan pemerintahan PDRI ini yaitu Safruddin sebagai ketua, Mr. T.M. Hasan sebagai wakil ketua, Mr. S.M. Rashid sebagai Menteri Keamanan, Mr. Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan, Mr. Sitompul sebagai Menteri Pekerjaan Umum, Mariono Danubroto sebagai Sekretaris PDRI, Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar, Kolonel A.H. Nasution sebagai Panglima Tentara Teritorial Jawa, Kolonel Hidayat sebagai Panglima Tentara Teritorial Sumatera. PDRI yang dipimpin oleh Safruddin Prawira Negara ini ternyata berhasil memerankan peranan yang sangat penting dalam menegakkan dan mempertahankan pemerintahan Republik Indonesia. Tidak hanya itu, mengisi kekosongan pemerintahan, PDRI berhasil menjalin hubungan dengan negara-negara lain, di mana informasi-informasi tentang keberadaan dan perjuangan Indonesia disebarluaskan ke berbagai penjuru dunia, sehingga negara-negara lain tahu mengenai keberadaan Indonesia yang sesungguhnya. Kalian tahu apa peranan PDRI ini? Peranan PDRI ini yaitu sebagai berikut. Kesatu, PDRI berfungsi sebagai mandataris kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia dan berperan sebagai pemerintah pusat. Kedua, PDRI berfungsi sebagai kunci dalam mengatur arus informasi, sehingga mata rantai komunikasi tidak terputus dari daerah satu ke daerah yang lain, maupun dari negara satu ke negara yang lainnya juga. Kalian tahu radiogram atau pesan tertulis resmi yang dikirimkan melalui radio mengenai masih berdirinya PDRI ini dikirimkan kepada Ketua Konferensi Asia yaitu Pandit Jawaharlal Nehru oleh Radio Himba yang berada di Aceh Tengah pada 23 Januari 1948. Peranan PDRI juga yaitu memberikan informasi-informasi tentang keberadaan dan perjuangan bangsa dan negara Republik Indonesia yang disebarluaskan ke berbagai penjuru dunia, dan lalu terbukalah mata dunia yang mengenai keadaan Republik Indonesia yang sesungguhnya.
Baik, itu merupakan peranan PDRI ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau sedikit kesalahan dalam menyampaikan atau ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.